kayak apa sih sebenarnya Pijar Mahir itu? Paling deket, paling jauh kita udah dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kompetitor kita pun kita gandeng gitu. Learners ya. Kita kan sebenarnya baru di bonus demografik yang tertinggi ya di masa-masa sekarang. Jadi kita sebut metode ini adalah metode bootcamp. Halo Lipers, balik lagi sama saya Dennis Adiswara di Digistar Podcast by Lip Telkom. Nih, kayaknya saya nggak sendirian nih. Saya sudah tahu sebenarnya nama mereka, tapi sepertinya kita harus kenalan lagi. Halo, apa kabar semuanya? Halo, baik. Nah, tolong perkenalkan diri lagi dong. Kalian tuh siapa ya? Kalian ada di mana? Saya siapa? Kita di mana? Nggak tahu. Kebanyakan sinetron kita rupanya. Silakan perkenalan dulu. Oke, dari aku dulu. Ya. Oke, sip. Selamat sore semuanya. Ini jadi webinar ya. Waduh. Perkenalkan, nama saya Kursi Taudina, biasa dipanggil Cita. Saya merupakan marketing lead dari Pijar Mahir. Oke, Cita. Ya, Panggilin Cita ya. Cita. Oke, kalau aku Nita. Di sini aku sebagai product owner di Pijar Mahir. Basically Pijar Mahir itu adalah education technology platform ya. Jadi kita akan deep dive ke produk kita bareng sama. Oke, bareng sama saya Dennis Adiswara. Iya. Jadi host ya. Kok jadi host ya? Tapi bentar. Tadi jabatannya apa? Product owner. Product Owner. owner. Jadi Anda ownernya sebentar. Ini kayaknya kurang bersih nih kursinya. Kurang Kurang tinggi bersih ya. ya. Kurang Kurang mengkilap. Diganti wine tolong ini ya. mungkin atau apa gitu yang lebih mahal ya. Ada mungkin. Product owner tuh ngapain? Jadi sebenarnya kalau dibilang owner banget itu enggak. Jadi product owner itu collab nih sama ada yang namanya project manager. Oke. Nah, project manager sendiri sedikit intermezzo ya. Ya. Kalau dia itu lebih melihat bisnisnya secara overview, secara helikopter view-nya. Jadi si kamu produk kerja Pijar naik Mahir. helikopter? Di bawahnya helikopter. Oh, di bawah helikopter. Iya, yang naik Oke. helikopter project manajernya. Oke. Itu. Nah, di bawahnya ada product owner itu yang menjembatani keperluan antara bisnis untuk nanti ditranslatein nih biar jadi solusi dibantu sama teman-teman teknis sama desainer gitu. Berarti kamu setengah orang bisnis, setengah orang produk, bisa bilang gitu? Betul, manusia dua Dunia. dunia. Wah, dua alam. Amfibi Dua ya. alam. Hah? Amfibi. Bukan, dia Doctor Strange. Oh Multiverse iya, mainannya. multiverse. Betul. Luar biasa. Kalau Cita? Kalau aku tadi marketing lead ya Marketing biasa lead. marketing yang cuap-cuap di mana-mana, sosialisasi semuanya, ya itu di aku. Jadi memang untuk di Pijar Mahir ini spesialisasi buat sosialisasi, kemudian juga ngasih tahu ke masyarakat apa sih itu Pijar Mahir. Jadi Pijar Mahir itu digital learning platform, bla 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 segala macam, dan juga kita menjangkau orang-orang yang memang pengen belajar di Pijar Mahir gitu. Nah, ini dari tadi ngomongin tentang belajar di Pijar Mahir, Emang kayak apa sih sebenarnya Pijar Mahir itu? Kalau ada nggak sih padanannya mungkin di luar sana? Oke, kayak apa? Mungkin kalau Mas Denis sudah pernah ikut kayak webinar online gitu ya? Oh, sering banget. Sering banget dong. Saya tim yang tidak pernah nyalain kamera. Oh iya, Karena pemalu. yang suka dicolek-colek sama host ya? Iya, bukan karena malu sih sebenarnya. Kenapa? Kameranya jelek. Oh iya. Oh enggak, sambil tiduran kan? Iya, itu juga sih iya. gitu. Oke. Terus, Iya. terus? Jadi kalau belajar di Pijar Mahir itu kita belajar secara online. Nah, secara online itu apa? Jadi ada pilihannya nih, Mas Denis. Ada yang versinya webinar, ada yang versinya recorded video. Oke. Nah, nanti itu ada sebelum kita belajar nih, kita ada pretest dulu namanya. Pretest itu ngapain sih? Pretest itu kita kayak diukur dulu nih kemampuan kita sebelum kita belajar gitu kan. Jadi misalnya Mas Denis mau belajar digital marketing, Oke. ditanyain dulu, udah tahu belum tentang CTR, udah tahu belum tentang meta ads gitu awal-awal. Misalnya pas pertama pretest jawabannya dapatnya 60 gitu. Iya. Terus belajar kan di Pijar Mahir, Ha-ha. nanti ada post test namanya. Post test diukur lagi setelah belajar udah tahu apa belum. Kalau masih 60 juga remedial dong. Itu yang terjadi. Iya, Sering kayak sampai gitu ada ya? passing grade-nya gitu. Oh, Nanti jadi- kalau udah dapat passing grade ya dapat sertifikat ya. Jadi ini memang benar-benar platform belajar jarak jauh ya. Betul. Oke, pas banget ini. Soalnya kan kita juga banyak yang apa ya, bisa dibilang
mungkin belajarnya masih belum bisa tatap muka Iya. gitu, atau mungkin sekolahnya jauh gitu Iya, kan. bisa. Apalagi kalau zaman dulu tuh mungkin identik sama lembaga pelatihan ya, LPK gitu di daerah-daerah terpencil kan. Itu kalau kita bicara pandemi kan itu jadi tertutup ya aksesnya. Belum lagi kalaupun nggak pandemi nih, orang-orang yang di daerah terpencil mereka pasti susah tuh akses ke situ kan. Nah makanya Oke. hadirlah Pijar Mahir nih supaya kita bisa ngasih vocational education untuk siapapun, dimanapun dan kapanpun, jadi nggak terbatas ruang dan waktu gitu. Oh, kapanpun dan dimanapun. Betul, mau sambil tiduran belajar Pijar Mahir bisa. Hari Sabtu dan Minggu pun belajar. Bisa. Kalau Apa? Semangat sekali kalian. Kalian pintar sekali. Hobinya belajar Hobi ya, biar belajar. kayak Iya. Maudia Yunda kan. Iya. Oh iya. IQ tinggi kan. Iya, benar juga. Pas banget ya, berarti memang kalian pengen menjangkau orang-orang yang memang jauh dari lembaga pelatihan tadi tuh ya. Betul. Oke, emang kalian paling dekat sudah pernah kemana dan paling jauh udah pernah kemana aja sih? Paling deket, paling jauh kita udah dari Sabang sampai Merauke. Kalian sudah ke Betul, sana semua? sudah. Jadi kalau misalnya biasanya kita lihat demografinya itu di Google Analytics kita gitu ya. Itu semuanya udah ada yang pakai Pijar Mahir dari Sabang sampai Merauke gitu. Kemarin kita Tapi kamunya sendiri ke sana gitu? oh tidak. Oh, Karena tidak. kita kan online, jadi sosialisasinya online. Oke. Apalagi kita juga salah satu mitra dari kartu prakerja, program kartu prakerja dari pemerintah, dari Permenko Perekonomian, yang itu memang menjangkau dari Sabang sampai Merauke. Nah dari situ juga kita user kita atau pengguna kita ya sudah tersebar di seluruh Indonesia gitu. Gitu. Belajarnya aja online, masa pendekatannya offline? Ya siapa tahu Oh ya gitu bisa, kan. bisa sih. Bisa. Kita pasti suatu saat akan ngikutin dengan perkembangan marketnya ya. Kalau misal nanti kita lama-lama kan pandemi ini bisa aja udah selesai ya. Iya. Terus makin banyak juga kebutuhan offline, kita juga akan switching juga menambahkan skema pembelajaran secara offline seperti itu. Berarti kalian ini di Pijar ini, aku nanya deh, karena kalian menjangkau begitu banyak orang, itu bisa sampai berapa orang sih? Tanda kutip murid kalian, atau nyebutnya apa nih yang belajar sama kalian tuh? Pengguna sih Pengguna, kita ya. iya. Pengguna, Iya, learners ya, Learners. jangan pengguna dong. pengguna bisnis banget ya. Kalau pengguna tuh nanti kita digerebek loh, jangan beda. Ada tolong. konotasi yang Iya. ambigu ya. Jadi learners ya Learners, teman-teman oke. ya. Jadilah learners, oke? Nah, itu Langsung ya. sangat berbudi baik sekali acara ini. iya. Akhlak bagus. Nah, itu. Amal jariah ya. Berakhlak kita. Oke. Ada berapa banyak? Berapa learners kita itu udah lebih dari 1,4 juta yang belajar di Pijar Mahir. Wow, 1,4 juta. Yes. Dan Terus? itu mereka itu belajarnya macam-macam ya, karena Iya. kita ada beberapa kategori juga. Apa aja tuh? Mulai dari mahir marketing, mahir UMKM, pengembangan diri, teknologi, kemudian juga bahasa gitu. Jadi emang banyak banget sih kategori-kategori di Pijar Mahir, dan mereka itu sudah completed courses di Pijar Mahir 1,4 juta itu gitu. Oh, jadi mereka sudah kasarannya tuh sudah apa ya? Modulnya tuh sudah diselesaikan gitu ya, 1,4 juta orang ya. Sudah dapat sertifikat lah intinya. Dan dapat sertifikat juga. Betul. Jadi kita sendiri juga ada 2 jenis sertifikat nih, sertifikat penyelesaian dan sertifikat kompetensi. Dan 2 sertifikat itu sangat bernilai tinggi banget kalau misal teman-teman kita nih mau menjadikan itu sebagai self added value ya. Misal mereka ingin mendaftarkan pekerjaan atau mereka ingin menjadi wirausaha, itu sangat menjual banget gitu. Karena tadi juga Mbak Cita kan mention ya, kita ada sekian banyak kategori. Nah, sebenarnya sendiri kita ada total kursusnya itu 1.000 lebih. 1.000 lebih kursus pelatihan yang kita juga bekerja sama lebih dari 70 lembaga pelatihan sebagai content provider gitu. Jadi 70 kaya lembaga banget pelatihan. nih Pijar Mahir. Betul, 70 lebih lembaga pelatihan yang menyumbangkan lebih dari 1.000 kursus pelatihan. Bisa Wow. dibayangkan kan kayaknya Pijar Mahir ini pelatihannya gitu. Oh, saya hampir aja dia tadi mau jawab gitu. Bisa dibayangkan kan pusingnya saya gitu. Langsung ya efek-efek ini ya. Stres dan lain-lainnya. Tapi kamu nggak stres sih. Aku lihat kamu juga tetap senang, happy di sini. Harus happy. Harus happy. Di balik gitu. kehappyan ada apa? Tekanan. Tapi nggak tekanan dong. Oh, iya. Kan artinya ada 1,4 juta orang di Indonesia yang menjadi lebih pintar setelah ikut kalian. Iya, Iya kan? alhamdulillah. Nah itu rasanya gimana tuh ketika tahu cerita-cerita mereka sudah menyelesaikan begitu? Ada cerita unik nggak?
Ya itu kepuasan tersendiri banget ya. Kalau cerita unik tuh banyak banget sih. Jadi kalau misalnya ya kita terjun lapangan ya, sosialisasi, webinar atau mungkin secara offline gitu. Biasanya kita tanyain gitu. Setelah pakai Pijar Mahir, apa aja nih yang dilakukan gitu kan? Perubahannya apa aja gitu. Bahkan kita bikin survei juga gitu kan. Iya. Nah, banyak yang kemarin apalagi setelah pandemi ya. Pada saat pandemi gitu. Pada saat pandemi. Itu mereka banyak yang di layoff. Ya, atau diberhentikan kerja Atau di teman-teman PHK, ya. iya di PHK gitu. Nah, ketika mereka belajar di Pijar Mahir, mereka dapat sertifikat, kemudian mereka menggunakan sertifikat itu untuk melamar kerja atau bahkan malah mereka berwirausaha gitu. Oh. Bikin usaha sendiri. Oh. Jadi dari mereka belajar, mereka bikin usaha sendiri, akhirnya membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain justru kan. Oke. Nah, itulah yang bikin kita juga kayak wah semangat banget ya untuk selalu nambahin modul-modul pembelajaran gitu di Pijar Mahir. Betul. Ada juga contoh realnya di Pijar Mahir itu kan ada pelatihan belajar membuat kue ya. Nah, ada user kita, pengguna kita, learners Ya, kita ada yang learners, belajar itu. Setelah itu dia langsung membuka usaha kue, malah secara nggak langsung dia menambah lapangan pekerjaan kan. Oh gitu. Bahkan kita bisa belajar bikin kue juga di tempat kalian. Bisa, Betul, apapun itu ada. macam-macam. Wow, oke. Aku kira tadinya cuma belajar ini aja ya, cuma belajar apa namanya, hal-hal yang ada di sekolah teknik atau apa gitu. Ternyata Oh, tidak. bikin kue pun juga ada dan bikin usaha itu juga ya. Betul. Industri kreatif kan banyak ya sekarang ya. Mungkin Mas Denis bisa jadi mentor juga nanti misalnya bagaimana cara menjadi filmmaker yang baik gitu. Oh saya tidak baik ini. Ya mungkin teman-temannya Mas Denis mungkin ya. Oh iya Nah, iya, ya, ada mungkin ya. begitu ya. Teman-teman saya filmnya lebih laku. Iya. kebetulan. Tapi aku nonton loh film Mas Denis lah. Aduh terima kasih. Langsung ya. Tamunya anda Oh iya, gitu loh, iya, bukan jadi saya. kita yang hostnya. Iya, kebalik. Maaf, ya. Nah sekarang gini, ada 1,4 juta users ya. Terus kalian sendiri di kantor ada berapa orang? Waduh, banyak sih ya. Sekitar kalau kita kan namanya Tribe Education ya. Hah, tribe? Yes, Tribe. Oh tribe, oh Tribe. suku. Suku. Ya, Salah dengar saya kira tribe dijebak belajar kesannya. Bukan, Tribe Oke. itu suku, istilahnya kayak divisi-divisi yang menghandle urusan-urusan vertikal, kegiatan vertikal gitu. Contohnya health, education, agriculture gitu. Nah di education itu nggak cuma Pijar Mahir aja, ada pijar-pijar lainnya juga sebenarnya. Nah kita udah lebih dari 100 ya. Ya, lebih dari 100 100 orang yang 100 orang. nge-handle baik di sisi operasional, bisnis, marketing, event designer, tim teknis, developer gitu. Jadi kita udah diberi resource yang sedemikian banyak juga, kita akan berusaha untuk ngasih solusi nih terbaik ke kebutuhan dari learners kita gitu. I see. Aku jadi penasaran deh. Kira-kira kayak ya lembaga pelatihan di luar sana yang masih offline atau mungkin sekolah itu nganggap kalian sebagai kompetitor nggak sih? Enggak sih, ini aku dulu ya mungkin ya. Boleh. Ya boleh silakan. Karena gini, bahkan kompetitor kita pun kita gandeng gitu. Apakah mereka jadi mentor kita atau apakah mereka jadi mitra lembaga pelatihan tadi? Karena lembaga pelatihan kayak di daerah-daerah yang sudah Nita sebut tadi ya, mereka itu nggak punya istilahnya platform digitalnya, Oke. di mana mereka bisa masukin konten-konten mereka untuk diakses sama orang banyak. Oke. Nah, Pijar Mahir menyediakan si platformnya ini gitu. Jadi lembaga pelatihan yang di luar sana justru bukan jadi kompetitor kita, bahkan jadi mitra. Apa yang membuat mereka pengen ikut kalian? Apakah karena di tempat kalian tuh berbayar jadi nanti ada bagi hasil atau gimana? Oke, ya itu pasti. Jadi kalau misalnya bagi hasil kan yang namanya bisnis ya, partnership gitu ya, Ya. pasti ada bagi hasil ke mereka. Jadi ketika mereka masukin di platform kita nanti akan ada bagi hasil untuk pembelian pelatihannya. Tapi yang setup harga pasti mereka gitu. Karena mereka yang punya konten nih gitu. Ya. Nah nanti ketika mereka dibeli barulah kita bagi hasil. Tapi yang keuntungan bagi mereka pasti bisa menjangkau banyak learners di luar sana yang mungkin mereka cuma bisa menjangkau di daerah mereka aja, tapi dengan gabung dengan Pijar Mahir bisa menjangkau di daerah seluruh Indonesia. I see. Gitu. Tapi kalau tadi kan mungkin dari sisi konten providernya ya. Nah, tapi kita juga sebenarnya ngegandeng sebagai kolaborasi juga nih. Misal kita ada activity, event, terus kita misal akan delivery suatu inisiatif, kita juga akan ngegandeng partner-partner di luar yang mungkin orang-orang lihat sebagai kompetitor malah sebagai mitra kita gitu untuk memperkaya komunitas yang akan kita buat gitu. Oke, jadi mendingan dibikin collab aja ya daripada saingan terus ya. Betul. Oke, udah kayak YouTuber aja ya. Sekarang kan zamannya collabs kan, Oke, merger. Oke, siap. Nah, berarti kalian itu di Pijar Mahir
orangnya pinter-pinter dong. Insya Allah. Amin ya Allah. Jadi kalau mau masuk situ harus pinter banget dong. Bangetnya itu ya gimana ya, itu kan lebih apa ya, relatif sih. Kan harus mencerdaskan seluruh anak bangsa. Sih asik gitu. Tapi gimana sih emang kalau mau masuk ke tempat kalian gitu, misalkan aku seneng nih sama visi misi kalian gitu ya, terus aku pengen gabung sama kalian gitu, itu yang dicari itu yang seperti apa, tipe-tipe yang bagaimana, pasti ada kriteria dong. Yes, iya. Mungkin ini kaitannya sama bagaimana Telkom juga ya mencari digital talent ya, sekarang namanya sebutannya campaign kita lah ya, digital talent, atau mungkin biasanya sebutannya ya talent di luar sana, cuman sekarang ditambahin digital. Digital talent, yes. Apa sih sebenarnya yang dicari dari digital talent itu sebenarnya gitu ya? Digital talent itu kalau menurut aku pribadi gitu ya, karena aku juga dari sebenarnya orang yang non technical dari sisi digitalnya gitu. Sebenarnya digital talent itu adalah orang yang memiliki mindset digital dan the way they behave in digital way gitu. Jadi gimana mereka berpikir secara digital, kemudian mereka bekerja secara digital. Belum tentu juga orang-orang yang digital itu bisa menjadi web developer, bisa ahli coding dan lain-lain, belum tentu gitu. Contohnya aku tim marketing gitu. Kan aku kemampuannya adalah komunikasi, marketing, dan sekarang ditambahin digital marketing, pasti itu belajar juga gitu ya. Nah disitulah kita harus tahu bahwa sebagai digital talent bukan cuman hard skillnya aja, tapi soft skillnya juga gitu. Soft skill kayak apa aja yang bisa Dianggap dipertimbangkan? digital gitu ya. Yes, betul. Jadi kalau soft skill yang dianggap digital itu kalau misalnya sekarang aku lihat gitu ya, sebutannya agility, agile. Oh, lincah Kemana-mana gitu. Jadi adaptif terhadap perubahan, kemudian kayak gercep, bahasa anak sama zaman sekarang gercep gitu ya. Agility, kemudian customer centric. Jadi sekarang kalau kita bikin produk-produk digital, pasti orang sebutnya untuk memecahkan sebuah masalah. Sebagai solusi dari sebuah masalah gitu. Yeah. Nah, kemudian dengan customer centric kita tahu nih kebutuhan customer kita itu apa gitu. Nah, dengan ada pemikiran mindset customer centric kita bisa menjadi digital talent yang baik. Kemudian banyak sih sebenarnya. Ini sebutin semua. Ya, diringkas aja ya, gitu. Kemudian selain customer centric, yang paling penting adalah data driven sih. Data driven tuh maksudnya apa? Nah, itu kita harus menjelaskan semua kejadian gitu ya, atau mungkin bahkan dari Nita dari sisi produk gitu, bikin fitur ini harus berdasarkan data. Wah, udah kayak skripsi. Pasti. Wah, ternyata saya berbulan-bulan tidak bisa tidur karena skripsi. Ini gunanya. Iya, betul. Oke, jadi teman-teman skripsi kalian itu ada gunanya. Itu aja sih. Pasti ada gunanya. Kepake gitu. ya. Iya. Dan sebenarnya tadi kan Mbak Cita juga udah mention ya, digital itu nggak harus semuanya itu harus berasal dari IT atau gimana, walaupun secara nggak langsung sih pasti hubungannya sama produk digital ya. Tapi orang-orang di situ tuh tidak harus dituntut harus dari background IT itu enggak, karena sebenarnya ada landasan yang paling penting yaitu curiosity. Keingintahuan. Kayak misal perkepoan luar biasa. Perkepoan. Jadi cewek-cewek nih yang suka kepo itu udah modal utama tuh. Stalking, bener. Gitu, karena contohnya kayak Mbak Cita tadi, dia bukan dari background teknologi kan, tapi masuk ke field digital, jadi nggak mau dituntut gitu. Nah, kalau aku kebalikannya, aku dari background IT, terus kebetulan aku ini IT murtad. IT murtad itu IT tapi yang emang nggak mau masuk ke programming atau coding gitu. Nah, waktu masuk ke ranah digital malah dituntutnya untuk bisa melihat produk itu dari segala landscape. Jadi bisa dari secara bisnis. Jadi tadi teknologi aja IT itu nggak penting gitu, nggak cukup gitu. Nggak cukup ya? Nggak cukup, bukan nggak penting, nggak cukup. Terus harus bisa lihat dari sisi desain juga, customer experience gitu. Karena kalau cuma salah satunya doang, pincang gitu. Nggak akan ada produk yang bisa mendeliver sesuai kebutuhan market. Bentar. Ini penting sih, karena kalau tidak kita lihat juga Mbak Cita, kamu benar-benar belajar marketingnya tapi nggak belajar programming. Betul. Ya kan, sementara kamu tadi IT itu programmingnya ya tahu lah ya, tahu, tapi habis itu ditambahin dengan segala macam bumbu ilmu yang lainnya dikombinasikan jadi kamu sekarang gitu. Betul. Nah, ini kalian tuh belajar dari mana sebenarnya backgroundnya? Kamu kuliah kalau programming berarti? Ya, kalau dari aku emang kuliah IT, terus juga sebelumnya ada pengalaman di IT,
itu juga yang jadi ngebawa nih di Telkom nanti as a product owner kebayangnya harus seperti apa gitu. Oke, di produknya mau Mahir. seperti apa gitu ya. Betul. Oke, kalau Cita dulu belajarnya apa? Kalau aku dulu backgroundnya komunikasi. Makanya Jadi, marketing ya. Marketing communications. Nah, di marketing communications itu kan sebenarnya yang nggak ada belajar yang digital marketing banget gitu. Paling social media marketing, cuman campaign-nya. Bagaimana cara membuat Oke. campaign-nya gitu. Tapi sebelum masuk Telkom memang aku sudah pernah di startup duluan. Oke. Jadi cara-cara bekerja digital itu sudah ada basic lah sedikit gitu ya. Sip. Berarti pertanyaan saya sekarang adalah apakah yang kalian pelajari pada saat masa kuliah dulu ada di Pijar Mahir? 10%. Oh ya? Ya, cuma 10% karena mungkin kalau bicara dari IT yang aku pelajarin ya waktu di kampus itu benar-benar 90% lebih berat di algoritma, coding, programming gitu. Meanwhile sekarang itu lebih banyaknya malah lebih heavy-nya di sisi bisnis. Kemudian biar bisa lihat kan bantu Mbak Cita juga. Jadi pekerjaan Bantu saya. aku itu nggak jauh-jauh sama Mbak Cita. Kita sering banget tektokan karena Mbak Cita ini kalau di kita ya bilangnya klien internalnya tim product development. Oke. Tapi maksudku gini loh, kalau misalkan ada orang mungkin dia rumahnya jauh dari kampus atau mungkin dia jauh dari lembaga pelatihan terdekat atau universitas gitu ya. Tapi dia pengen seperti kamu Cita, dia pengen seperti kamu Nita. Dia bisa nggak mempelajari hal yang sama dengan kalian yang kalian pelajari di kuliah, tapi lewat Pijar Mahir? Bisa banget. Itu maksudku. Apalagi kalau field Nita mungkin lebih teknis ya. Ya. Kalau field aku tuh lebih yang praktikal juga sih, tapi di bidang marketing. Nah, marketing itu banyak banget modulnya di Pijar Mahir. Marketing, bisnis, komunikasi itu banyak banget di Pijar Mahir. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar, bahkan ya kalau misalnya orang-orang nanya, misalnya Cit mau belajar digital marketing dong, pilih aja, di situ banyak, tinggal di filter harganya. Bahkan ada yang free. Kalau misalnya mau coba dulu. Emang harganya berapa aja sih kalau boleh tahu? Harganya macam-macam. Jadi Iya. kita 50.000 aja 50.000 ada. Gratis ada tadi ya? Gratis ada buat trial sampai yang paling mahal ya sekitar 1 sampai 2 jutaan lah gitu ya. Itu kenapa bisa mahal? Karena sertifikasi. Jadi hasil sertifikatnya memang sertifikat profesi gitu. Yang diakui ketika mereka melamar kerja, misalnya Mas Denis bener-bener ahli digital marketing atau ahli developer gitu, full stack developer gitu, diakuin gitu. Oke, jadi yang sertifikasi itu menjadi lebih mahal itu ya? Iya, pasti. Oke, tapi itu juga bisa buat jadi modal untuk lamar kerja. Iya, banget. Bisa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalian ada 100 orang ya di Pijar Mahir ya. Boleh tahu nggak umurannya itu sekalian semua ya? Ini Mas itu umurnya berapa? gini ya. Jangan disangka anak SMP ya. Soalnya sering. Soalnya gini, dari tampilan ini ya, mereka duduk berdua gini. Kalau mereka umurnya digabungkan jadi saya gitu loh. Saya punya vibe seperti itu nih gitu. Ya. Coba tebak deh umur kita berapa? Waduh. Kebalik. Nebak umur Tapi cewek emang- pasti salah sama. Iya. Tapi emang benar sih, mostly dari 100 lebih orang itu adalah di usia produktif ya, around 25 sampai 35 tahun. Nah, iya Yes. segitu. Ya, Berarti range-nya betul, segitu ya betul. kalian. Udah ada anak tahun 2000, Betul. 2001. Nggak gabungan umur saya. Yes. Gitu aja sih. Iya, justru dengan environment yang kayak gitu malah kita apa ya semakin bisa Bonding sih, adaptif, iya. bonding, terus environmentnya kan jadi energik ya. Jadi untuk bisa grab kebutuhan itu yang setiap detik berubah kita Lebih semakin cepat gitu. Kan agile. Oke, Agile. harus agile. Ngapain sih emang di kantor? Wait. Kalian di kantor terus ya atau work from anywhere? Kalau kita sebutannya ya di Telkom itu flexible working arrangement. Maksudnya gimana tuh? Jadi kita bisa kerja di mana aja asal outputnya sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. I see. Gitu. Tapi tetap ya sesekali kalau misal ada urgency atau Yes. important meeting kita tetap akan sempatkan untuk temu muka Iya. gitu. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa kerja dari mana aja. Remote lah. Remote. Oke. Bahkan ya Mas Heeh. Denis, tim aku di tim developer aku itu tersebar loh dari Sabang sampai Iya, Merauke. Ada yang betul. dari Aceh, ada yang di Ada orang Sulawesi, Lombok juga? ada yang di Bima, Wah, ada. Lombok, ada yang dia commuting terus dari Sulawesi ke Papua gitu. Commuting. Iya, jadi Ngapain karena
Jadi ya mungkin keluarga atau gimana ya. Oh, oke, kok Kurang saya kepo tahu ya. gitu. Kok kepo ya. Kok saya kepo ya? Iya, tapi nggak apa-apa, saya pengen tahu Iya, gitu. betul. Kan Dari Jawa perkepoan juga tinggi kan? Iya, benar. Dari Jawa juga tersebar, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur ada semua. Oh, jadi benar-benar nggak diatur dari kamu domisili mana, kamu harus punya kendaraan bermotor gitu? Oh enggak dong. Nggak ya. Enggak. Oke. Kalau gitu, nah sekarang gini, karena kalian work from anywhere, masing-masing deh. Paling jauh pernah kerja dari mana? Pengen tahu? Aku ya, Iya. aku paling jauh karena belum pulang kampung nih selama 3 tahun. Paling jauh sih dari rumah sih, Tangerang. Udah kayak Bang Toyib ya, Iya. 3 tahun. Karena 3 tahun nggak balik-balik. pulang kampung aku. Oke. Ya namanya juga pandemi ya Ya, pandemi kemarin. susah. Susah. Iya, betul. Kalau aku dari Jogja, karena kebetulan aku asal Jogja. Jadi ada beberapa kali harus ke Jogja, tapi juga bisa diizinkan oleh kantor untuk bekerja dari sana. Yang penting outputnya tadi kayak Mbak Cita bilang. Oke, itu ada juga nggak sih yang misalkan dia kerjanya dari daerah pariwisata gitu? Ada anak? Oh, aku pernah kerja dari ini waktu dinas ya, Iya. Belitung. Aku di pantai. Buka laptop di pantai. Oke. Pas ditelepon sama bapaknya, Cita lagi di mana? Ada suara ombak gitu. Iya, Pak, saya lagi di pantai gitu. Bisa ya? Bisa. Yang penting ada internet kan? Oh iya, benar juga, ada internet, ada laptop. Iya, yang penting saya ikutan Vicon. Yes, betul. Gitu, se-fleksibel suka. itulah. Iya. Oke. Kalau gitu berarti ini menarik loh untuk teman-teman ya, mungkin yang di rumah sana pengen nyoba untuk ya berkenalan lebih lanjut dengan tim Pijar Mahir atau mungkin jadi salah satu dari kalian. Tapi gini deh, biar lebih afdol lagi nih pertanyaannya nih. Ini tidak ada di Apa tuh? question list ini. Aduh, deg-degan Nggak deg-degan ada. saya nih. Nggak ada. Nggak ada. Butuh IQ tinggi nggak jawabnya? Enggak. Oh, Ini sesuai dengan ini juga, apa namanya? Pengalaman kalian aja. Ya. Kalau misalkan ada aplikan ya, ada orang pengen bergabung dengan kalian di tim Pijar Mahir, tapi dia background edukasinya adalah dari seluruh produk edukasi Pijar Mahir, alias dia itu siswanya Pijar Mahir sendiri. Oh, Diterima nggak? Diterima, Ada. bisa. Jadi gini. Dan ada? Ada. Jadi gini, Pijar Mahir ini kan dia punya subproduk ya, Pijar Camp namanya. Oke. Pijar Camp ini adalah bootcamp khusus di bidang digital yang beneran dibimbing nih dari awal from scratch sampai dapat hard skill, soft skill sampai ready untuk di hire oleh partner gitu kan. Nah, ada talent dari jebolan Pijar Camp itu, dia developer. Dia kebetulan join as a full stack website developer. Nah, Wow. begitu lulus, dia join ke tim Pijar sebagai developer full stack. Bisa. Bisa. Jadi kita buka banget kesempatan itu. Nah ini lulusannya pun juga kalian terima ya, karena ya itu tadi aku pengen tahu itu nanti hasil lulusan itu seperti apa dan bisa diterima mana. Jadi ini bukan main-main guys, gitu. Ini bukan main-main teman-teman Lipers. Nah tapi yang supaya tidak terlalu misteri, saya pengen tanya tentang Pijar Mahir, tempat mereka bernaung sekarang. Wih bahasanya bernaung. Keren Naung. banget. Ya kan? Pijar Mahir. Tadi katanya ada subproduk ya katanya. Maksudnya gimana tuh? Bisa jelasin nggak? Jadi gini, kalau Pijar Mahir sendiri kan sebenarnya ada umbrella produknya ya, Pijar Oke. gitu. Jadi brand gedenya itu adalah Pijar. Pijar, Oke. betul. Terus adalah ini anak namanya Pijar Mahir. Oke. Nah, Pijar Mahir ini kan sebenarnya kalau basicnya itu intinya kita itu fokusnya di vocational learning kan. Cuman cara kita mendeliver vocational learning ini ada beberapa metode nih. Oke. Ada yang metode lewat self-paced learning atau webinar, yang itu emang kita deliver lewat Pijar Mahir reguler gitu ya, si induknya ini. Nah, semakin beriringnya waktu, celah kayak lagu. Nah, kita lihat nih. Kalau kayak lagu penyanyi deketan sama mic dong. deketan. Nah, gini. Gitu Iya, ya. iya. Semakin beriring waktu, Mm-mm. ternyata banyak nih learners kita yang membutuhkan untuk bimbingan yang lebih dalam pembelajarannya, karena kita kan sebenarnya baru di bonus demografik yang tertinggi ya di masa-masa sekarang. Nah, maka dari itu kita pengen juga nih user kita, learner kita tuh nggak berhenti di belajar melalui self-paced learning aja, tapi sekalian kita salurin ke partner hiring kita. Nah, tapi kita namain metode itu sebagai under Pijar Camp. Camp itu diambil dari bootcamp. Jadi kita sebut metode ini adalah metode bootcamp. Oke. Gitu.
Jadi kalau bootcamp tuh biasanya kayak berapa hari gitu ya. Terus habis itu Betul. belajar intensif gitu kan. Betul, kita itu intensifnya selama 3 bulan. Oh, bukan hari, bulan Iya, ternyata. iya, Ya, ya, ya. 3 bulan itu karena lengkap banget, saking lengkapnya nih. Ya dari hard skill diasah, soft skill diasah, bahkan sampai bimbingan self branding, sampai bisa membuat CV. Karena kan kadang kita kurang tahu ya CV yang Oh, emang iya. dibutuhkan, yang dilirik gitu tuh kayak gimana gitu. Wah, bagus banget Jadi itu. kita ajarin nih cara ngejual diri kita kalau di depan company-company besar, startup besar. Karena mitra kita tuh baik banget loh. Ada 100 lebih mitra partner hiring. Oh wow, jadi mereka siap untuk menerima teman-teman yang mau jadi applicants ya? Betul, Wow. betul. Termasuk pijarnya sendiri tadi. Wow, iya. Dan sampai diajarin cara bikin CV dan ngirimnya ya. Betul. Supaya Anda kalau ngirim CV ya, jangan sampai tidak nulis subjek. Tidak Atau nulis tidak body attach. email. Tidak Iya. attach CV. Bahkan tidak attach CV. Bang, saya ingin lamar kerjaan. Kosong. Lu kira lagi chatting WA gitu. Nggak gitu teman-teman. Diajarin semuanya di Pijar sini. Betul. Jujur, ini pernah ada yang ngomong kayak gini ke gua gitu ya. Pernah ada yang mencoba memulai perdebatan ini dengan gua. Tapi kayaknya pertanyaan ini juga bisa buat kalian. Ya, jadi suatu hari gua ketemu sama seseorang, dia itu memang pendidikannya tinggi, lulus sana sinilah pokoknya gitu kan. Dan ketika mendengar bahwa ada konsep belajar jarak jauh, belajar online, dan bahkan katanya bisa setingkat kuliah dengan kita belajar online gitu. Dia nggak setuju. Kasarnya kayak belajar tuh harusnya offline, sekolah tuh harusnya offline, bukan online. Dan dia kekeh. Menurut kalian gimana? Dari siapa dulu nih? Boleh dari kakak Nita dulu. Oke, kalau aku pribadi sih sebenarnya kalau totally nggak setuju, nggak juga. Cuman kalau dari sudut pandang aku nih yang selalu ada di bidang digital, product development, kurang tepat statement itu. Kenapa? Karena market perkembangan zaman ini kan jalan terus, tiap detik pasti berubah gitu. Begitu juga digital. Dan salah satunya bisa dimanfaatkan di bidang edukasi. Nah, maka dari itu seiring perkembangan zaman juga kita harus makin meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik dari pembelajar dan juga provider pembelajar ini supaya bisa saling berinteraksi dan mendapatkan juga nih faedah utamanya dari pembelajaran dengan memberikan skema pembelajaran yang memang tepat. Jadi pasti research itu pasti dibutuhkan supaya kita juga bisa sesuai gitu. Jadi online tapi juga ada value-nya gitu, nggak online asal-asalan. Oke. Gitu. Jadi emang bener-bener ada background data driven Betul, tadi itu. ada data driven. Data Apa ya? driven. Betul. Mau menambahkan mungkin? Boleh? Kalau dari aku bakal balik nanya sih. Mas atau Mbak masih pakai smartphone nggak? Masih, kata dia gitu nanti kan. Iya. Kenapa nggak pakai burung aja kirim message-nya gitu. Wih. Jadi kan kalau kita tuh harus adaptif ya. Nah kalau misalnya sekarang ada online ya kita harus adaptif dong. Maksudnya kalau offline ya pasti akan harus offline gitu ya, yang namanya Yeah. guru mengajar bagaimana cara pendekatan ke anaknya juga itu harus ada offline-nya gitu. Cuma Yeah. online ini adalah mengakselerasi cara guru tadi untuk menyampaikan pesannya ke siswa-siswanya gitu. Mengakselerasi, mempercepat gitu. Mempercepat ya. Mempercepat. Jadi ya kita tanya balik aja, dia masih pakai smartphone apa enggak gitu. Oke. Gitu kan. Asik Kalau dia juga. pakai ya berarti kan harusnya dia mengadaptasi digital itu tadi gitu. Betul. Jadi digital itu nggak cuma di smartphone aja. Iya. Tapi smartphone bisa kita kembangkan kebermanfaatannya buat di berbagai bidang, salah satunya Betul, edukasi. edukasi. Mantep. Sekarang coba anak kecil aja, anak SD pasti mereka udah tahu smartphone. Iya. Itulah gunanya. Iya juga. Daripada digunakan smartphone itu untuk hal-hal yang tidak sesuai, tidak tepat, melalui edukasi itulah kita arahkan untuk bisa diarahkan penggunaannya dengan tepat sesuai dengan umurnya gitulah ya. Porsinya Edukasinya, lah, porsinya. Porsinya. Gitu sih. Itu tapi jawaban tadi tuh kayaknya saya akan pakai jawaban kamu, tapi di belakang. Mengawalinya pakai jawaban dia. Boleh. Ya, karena saya suka berdebat. Gitu. Suka ngajak debat ya. Berarti Suka, saya iya. suka ngajak debat dong ini. Tapi aku tadi tertarik sama kata-kata adaptif tadi, Cita. Gitu loh. Kalau misalkan kalian
pengen benar-benar agile dan adaptif gitu loh. Ini pertanyaan aja sih, ini cuma penasaran doang sih sebenarnya gitu loh. Kan sekarang kan banyak yang ngomongin tentang metaverse, blockchain dan kawan-kawan gitu. Ada rencana ke sana nggak? Oke, oke. Rencana pasti ada, bahkan tuh udah masuk ke roadmap kita karena metaverse ini kan baru tren banget ya, dan kita juga selalu adaptif, agile ngikutin perkembangan digital setiap detiknya. Bahkan gak cuman metaverse, di dalam roadmap kita itu udah rencana nih, udah mempersiapkan untuk implement AI, machine learning, hingga metaverse nanti. Oke. Justru itu yang akan menjadi value added dari produk Pijar Mahir, karena secara nggak langsung itu akan nge-guide nih learners kita untuk supaya lebih antusias. Jadi belajar itu biar nggak gitu-gitu aja gitu. Ya, Ada betul. sesuatu yang Setuju. baru. Oke, jadi kalau misalkan nanti kalian akan bikin fitur-fitur baru yang melibatkan metaverse, AI gitu, memungkinkan nggak bahwa kita suatu hari nanti juga bisa belajar tentang AI programming dan metaverse programming lewat kalian? Pasti bisa. Gitu Jadi ya? tadi kita ada kategori mahir digital, mahir teknologi. Kita selalu update materi-materi kita selalu dengan yang sekarang baru dibutuhinnya apa nih. Sekarang berdasarkan data, kategori atau field yang baru in banget apa gitu. Misal product owner baru in banget, kita sajiin ada pelatihannya. Oke. Apa yang dimau pasti ada, palu gada lah. Palu gada ya. Iya, palu gada. Dan kalau misalkan kita juga pengen tahu banyak ya, nggak salah juga kan? Nggak Kan nambah salah. skill kan? Betul. Nah itu dia. Thank you banget Cita, thank you banget Thank Cita. you for Dennis. having us, Thank you Mas sudah Dennis. meluangkan waktu di Digistar Talent Pijar Journey on Creating Better Version of You with Pijar Mahir. Itu judulnya sebenarnya. Itu judul dari podcast ini. Tetapi menurut saya sekarang podcastnya judulnya berubah menjadi enakan mana sekolah online atau offline. Nah lo, waduh. Clickbait banget ya. Iya harus clickbait kalau zaman sekarang podcast. Yes. Jadi judul di depan ya, tolong. Iya. Dan ini di sini Cita Nita ini berdua saya tekankan lagi mereka ternyata bukan saudara dan mereka juga bukan bagian dari lirik lagunya Susan. Cita Nitaku ingin jadi presiden. Cita-cita Bapak. Oke. Kurang oke. minum. Nggak apa-apa. Iya, Berpacu tambah dalam minum melodi ya. Iya, berpacu dalam melodi. Terima kasih sudah mendengarkan joke om saya. Dan ingat teman-teman, selalu nggak masalah kalau kamu tua ataupun muda, selalu menambah skill baru dari masa ke masa. Dan sekarang sudah tambah gampang lagi karena ada teknologi. Jadi kapanpun kamu bisa belajar hal baru. Saya Dennis Adiswara, sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.